Apakah saya dari kecil sudah pengen jadi pendeta? Enggak, jawabnya. Ya, dulu malah saya pengen jadi insinyur, ya, khususnya teknik sipil. Maka dalam perjalanan studi pun saya menyiapkan diri untuk sampai bisa kuliah di Fakultas Teknik Sipil itu. Ya. Tapi memang jalan hidup kemudian jadi berubah.
Selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan GKI Gading Indah. Selamat datang dan selamat beribadah. Kami sebagai majelis jemaat senang sekali menyambut Ibu Bapak yang bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Untuk warta elektronik dapat diakses melalui QR Code yang tertera di layar atau yang ada di petunjuk samping kanan kiri Ibu Bapak sekalian. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa penekanan poin warta sebagai berikut. Yang pertama adalah berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Pang Hai Liu pada usia 90 tahun di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Papa dari Ibu Golan C dan Bapak Wijaya Surendra. Opa dari Bapak Jerik Fabian dan Ibu Angela Andani, serta Saudara Audrik Fabian, anggota GKI Gading Indah. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka Husada di ruang Orchid 2. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga. Berikutnya adalah sakramen baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya. Hari ini akan dilayankan pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 17 oleh Pendeta Stira Budi Purwosuwito. Untuk nama-nama kita dapat lihat bersama di layar. Yang berikut adalah pelayanan penerimaan jemaat, juga akan dilayankan pada hari ini 9 Agustus 2026 pada pukul 9 dalam diri Ibu Juliani dari Gereja Abaloh, Bapak Dwi Bambang Wijanarko dari Gereja Pergerakan Kristus, dan Ibu Yohana Mona Kristiani dari Gereja Tiberias Indonesia. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam Persekutuan GKI Gading Indah. Kemudian yang berikut mengenai persekutuan wilayah. Akan diadakan Persekutuan Wilayah 4 pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 pukul 10 pagi di rumah keluarga Penatua Eni Vimala Dewi dengan tema Sukacita yang tidak bergantung pada keadaan yang akan dilayani oleh Pendeta Anna Nuraini. Kami mengundang jemaat dan simpatisan untuk dapat hadir dalam persekutuan wilayah tersebut. Informasi berikut adalah hari ini diadakan pertukaran penatua seklasis Jakarta Timur yang akan melayani di GKI Gading Indah pada kebaktian umum kedua jam 9 nanti adalah penatua dari GKI Rengas Dengklok dalam diri penatua Yohanes Sunario, penatua Rini Astuti, dan penatua Veronica Rukmini. Sedangkan penatua dari GKI Gading Indah akan melayani di GKI Melur dalam diri penatua Glenn Adi Eka Putra, penatua Tria Agustina, dan penatua Porma Ferawati Sirait. Wartalisan berikut mengenai aksi pengumpulan donasi dalam rangka kebersamaan persekutuan doa pagi ke Panti Asuhan Kasih milik GKI Sukabumi pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Persekutuan doa pagi mengadakan aksi pengumpulan barang-barang yang diperlukan seperti beras, minyak, dan karbol. Bagi jemaat dan simpatisan yang mau berpartisipasi dapat mengumpulkan barang-barang tersebut dapat ditaruh di box yang sudah tersedia di lantai dasar GKI Gading Indah paling lambat pada hari Minggu 16 Agustus 2026. Warta terakhir, bulan pelayanan. Bapak Ibu GKI Gading Indah rindu untuk melibatkan jemaat dan simpatisan dalam setiap pelayanan dan kegiatan gereja. Di bulan pelayanan 2026 ini kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama membantu memetakan talenta, potensi, dan minat pelayanan agar dapat bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat. Untuk itu, mari kita luangkan waktu sejenak untuk dapat mengisi kuesioner yang ada di layar mengenai potensi dan minat pelayanan. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai kendala untuk mengakses kuesioner digital ini nanti dapat juga mengisi kuesioner dalam bentuk fisik kertas yang sudah tersedia di meja di bawah pada saat setelah ibadah telah selesai.
Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah bersedia menjadi bagian dari pertumbuhan GKI Gading Indah. Demikianlah pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema melayani. Bukan aku tapi Tuhan saja, akan dipimpin oleh Pendeta Astira Budi Purwoswito. Jemaat, kami persilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat Tuhan, biarlah ibadah ini kita awali dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Umat Tuhan, pada hari Minggu ini kita masuki minggu kedua dari bulan pelayanan GKI Gading Indah. Nah, melayani dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan seorang pelayan untuk mengurus hal-hal yang berkenaan dengan orang lain. Misalnya dalam bidang pariwisata, seorang pekerja hotel melakukan pelayanan kepada tamu dalam mengurus keperluan tamu di hotel tersebut, seperti menyediakan barang-barang, menyediakan segala kebutuhan tamu tersebut. Fokus pelayanan yang dilakukan tentunya bukanlah diri si pelayan itu sendiri, tapi pada mereka yang dilayani. Yesus adalah teladan pelayan yang sempurna.
Dia adalah Allah yang melepaskan kemuliaannya demi melayani umat manusia yang berdosa. Fokusnya bukan pada dirinya sendiri, melainkan umat yang dikasihinya. Maka kita sebagai manusia yang sudah diselamatkan, sudah semestinya kita meneladani nilai-nilai yang telah dicontohkan Yesus Kristus, teladan kita itu. Saat ini di ibadah ini, di pelayanan yang kita lakukan bersama di gereja ini, siapakah yang jadi fokus kita? Apa motivasi kita beribadah dan melayani? Fokus kepada yang kita sembah dan kita layani, atau diri kita sendiri? Sudahkah kita mengikuti sang teladan kita yang fokus kepada umat yang dikasihinya? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami di ibadah ini. Kadang kami datang hanya untuk memuaskan diri kami, sementara lupa bahwa dalam ibadah fokus utamanya adalah Engkau saja. Ampunilah kami orang-orang yang mengaku sebagai umat-Mu, hamba-Mu, dan pelayan-Mu, namun kadang masih memfokuskan ibadah dan pelayanan pada diri kami sendiri. Ampunilah kami yang kadang gagal mencontoh teladan-Mu. Ampunilah kami yang cemar ini ya Allah. Amin. Berperang,
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Roma 3 ayat 23 dan 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia
Mari kita berdoa. Engkaulah Allah yang setia, Engkau yang menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa-dosa kami. Engkau juga yang memanggil kami untuk ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan karena itu kembali pada hari ini ya Tuhan, kami mau belajar dari berita firman Tuhan tentang bagaimana kami harus bersikap, kami harus memiliki satu pola pikir tertentu dalam menjalani panggilan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini. Maka biarlah apa yang boleh nanti kami baca, kami renungkan bersama pada akhirnya membentuk diri kami menjadi para pelayan Tuhan yang setia juga, yang dapat dipercaya dalam apa yang dikerjakan. Kami serahkan renungan kami hanya dalam tuntunan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 28. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dan ayat 12 sampai 28. Yakub tinggal di tanah Kanaan, di negeri tumpangan ayahnya. Inilah riwayat keluarga Yakub. Yusuf yang berumur 17 tahun menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Ia biasa membantu anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang perilaku buruk saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuflah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah baginya. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak dapat lagi berbicara baik-baik kepadanya. Suatu kali, saudara-saudaranya pergi menggembalakan kambing domba ayah mereka dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, aku akan menyuruh engkau kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya ayah." Kata Israel kepadanya, "Pergilah melihat bagaimana keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Lalu bawalah kabar kepadaku." Yakub menyuruh dia pergi dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Lalu seorang laki-laki mendapati dia sedang berjalan ke sana kemari di padang dan bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolong beritahu aku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab kudengar mereka berkata, 'Mari kita pergi ke Dotan.'" Lalu Yusuf menyusul saudara-saudaranya dan mendapati mereka di Dotan. Dari jauh mereka telah melihat dia. Namun, sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bersekongkol untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Kita akan lihat nanti apa yang akan terjadi dengan mimpi-mimpinya itu." Mendengar hal itu, Ruben ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Katanya, "Jangan kita bunuh dia." Ruben berkata pula kepada mereka, "Janganlah menumpahkan darah, lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Ia bermaksud melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Sesampainya Yusuf kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf.
jubah yang sangat indah yang dipakainya. Mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian mereka duduk untuk makan. Ketika mereka melayangkan pandang, mereka melihat kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead. Unta-unta mereka mengangkut damar, balsam, dan damar ladan. Mereka sedang dalam perjalanan membawa barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Apa untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang-orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Saudara-saudaranya pun mendengarkan dia. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf ditarik ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu mereka membawa Yusuf ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukan namanya, kenalkanlah namanya ke semua bangsa, peganglah titanya, haleluya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, kenalkanlah namanya ke semua bangsa, pegang salah titanya, haleluya. Bernyanyilah, bermazmurlah baginya, percakapkan semua karya ajaibnya, bermegah dalam namanya yang kudus, bersuka hati yang mencarinya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah Tuhan selalu. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya, anak Yakub, umat pilihannya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, kenalkanlah namanya ke semua bangsa, pegang salah titanya, haleluya. Ingat karya ajaib yang dibuatnya, dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya, anak Yakub, umat pilihannya. Ketika ia datang ke kelaparan, makanan pun habis di negeri itu. Dia utus orang dahulu
terbelenggu sampai Tuhan menggenapi janjinya. Raja pun menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa membebaskannya. Dia dijadikan tuan di istana, penguasa bangsa pun membebaskannya. Dia memberi petunjuk pada pembesar dan hikmat pada tua-tuanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, kenalkanlah nama-Nya ke semua bangsa, pegang syarat ditanya, haleluya. Yusuf memberi petunjuk ke pembesar, ia berikan dengan sesuka hatinya. Begitulah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal di tanah asing. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, kenalkanlah nama-Nya ke semua bangsa, pegang syarat ditanya, haleluya. Bacaan kedua menurut Roma 10 ayat 5 sampai 15. Sebab Musa menulis tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun kebenaran berdasarkan iman berkata begini, jangan katakan di dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Kristus turun, atau siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi, apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percaya? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan. Pada dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan dalam Injil Matius. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33.
Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbagai mereka yang mendengarkannya dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Dan dikasih Tuhan, lagi-lagi saya mau ngomong sedikit soal sepak bola. Piala Dunia sudah selesai 2 mingguan lalu. Ya, sekarang sepak bola ini sedang memasuki masa pramusim sebelum sebentar lagi kira-kira bulan nanti Agustus akhir ya, pertandingan kompetisi rutin liga-liga besar di Eropa akan mulai bergulir. Dan biasanya menjelang musim baru dimulai, dunia sepak bola itu sedang sibuk ya, jual beli pemain, dan yang utama juga biasanya klub-klub yang akan bertanding merilis atau memperkenalkan yang namanya jersey, seragam yang akan dipakai oleh tim itu pada musim kompetisi yang baru. Dan jersey ini hal yang menarik saudara-saudara ya. Jersey ini biasanya akan menunjukkan identitas tim selama selama 1 tahun ini, mewakili ya ciri khasnya, karakternya dan sebagainya, dan biasanya yang utama juga menjadi sumber pemasukan besar bagi klub. Terutama kalau jersey atau seragam itu dilengkapi dengan yang namanya name set. Name set itu artinya punggungnya itu tidak polos, ada nomor punggung dan nama pemainnya. Ya, ini fenomena atau hal yang mulai muncul di dunia sepak bola sejak mungkin pertengahan tahun 90-an. Tadinya nggak ada, cuma nomor punggung kosongan, nggak ada namanya. Sekarang sudah dilengkapi nama dan makin terkenal seorang pemain, biasanya jersey yang menggunakan name setnya itu akan makin laku. Rekor dunia sampai hari ini masih dipegang oleh jersey dari, Anda lihat muka ini tahu kali ya, ini tokoh pemain bola yang paling terkenal di dunia. Ini kalau penggemar Lionel Messi akan komplain, tapi paling tidak dia ini adalah makhluk di dunia ini yang punya follower Instagram terbanyak. Jadi Cristiano Ronaldo ini, akun Instagramnya itu sudah bertahun-tahun menduduki peringkat pertama jumlah follower di dunia ini. Semua politisi, semua artis tidak ada yang bisa melewati jumlah followernya di Instagram. Dan tanggal 6 September tahun 2021, Ronaldo itu diumumkan
oleh klub Manchester United, dia sudah dibeli dan kembali pulang ke Manchester United. Dengan narasi cerita, oh ini dulu pemain yang waktu datang pertama ke MU masih remaja, kemudian berkembang jadi pemain yang hebat, kemudian dia melanglang buana jadi salah satu pemain terbaik dunia, sekarang dia pulang kampung. Dan tanggal 6 September itu ketika Manchester United merilis jersey seragam Manchester United warna merah, nomor punggung 7, ini ciri khas Ronaldo, dia dikenal dengan nickname ya, CR7, Cristiano Ronaldo 7. Dalam waktu 12 jam saja, jersey Ronaldo itu terjual, saya kemarin hitung, sebanyak sekitar 375.000 piece, total nilainya setara dengan 45 juta dolar, 12 jam doang. Dan dalam waktu gak terlalu lama kemudian total nilai jersey Ronaldo ini baru dari satu pemain yang terjual itu mencapai 256 juta USD. Jadi kalau Anda ada yang sempat punya jersey MU tahun 2021 nomor 7, simpen baik-baik. Harganya bisa mahal kelak ya. Kalau asli ya, kalau yang KW ya tidak ada nilainya ya. Nah, jadi di dunia sepak bola ini sekarang sudah menjadi hal yang umum ya. Seragam pemain dengan name set nama mereka, nomor punggungnya, kalau pemain-pemain yang populer terkenal itu dianggap jersey yang sangat bernilai. Nah, tapi kalau Anda yang kenal saya tahu saya penggemar berat tim nasional Jerman dan klub sepak bola dari Jerman yang namanya Bayern München, FC Bayern. Kalau Anda yang udah rada senior ya, kalau di sini ada Pak Ronald, dia pasti tahu lah itu ya. Ini klubnya Beckenbauer, klubnya Gerd Müller ya, zaman dulu. Kalau sekarang ada Thomas Müller yang sudah pindah klub dan sebagainya. Bayern München jersinya agak beda. Kalau semua tim lain, hampir semua tim lain, klub lain di dunia ini polanya sama, di belakang itu ada nama pemain, lalu nomor punggungnya. Ya. Lamine Yamal 10, Dembele itu 10, Mbappe berapa? 10 ya? Mbappe 9, 10, saya lupa. FC Bayern menulis atau men-set jersey mereka berbeda. Kalau di klub lain tadi nama pemain lalu nomor punggungnya, FC Bayern di jersey mereka di belakangnya yang ditulis di atas itu adalah nama klubnya, FC Bayern. Baru nomor punggung si pemain, baru namanya di bawah. Semua pemain Bayern jersinya seperti ini. Enggak peduli dia pemain yang baru mentas dari akademi, umur 18 biasanya 17. Atau pemain bintang yang gajinya bisa sekitar 400.000 euro per minggu. Ya. Itu gaji pemain bola kalau yang udah top tiernya bisa segitu 300-400.000 euro per minggu. Semua sama, nama klub, nomor punggung, baru nama pemain. Kenapa Bayern menuliskan atau men-set jersinya seperti itu? Karena mereka punya filosofi. Siapapun dia, mau dia pemain bintang yang digaji nomor 1 di klub, mau dia pemain mentasan akademi yang gajinya mungkin sangat murah, semua sama, tidak ada yang lebih besar dari klub itu sendiri. Sehebat-hebatnya dia mau menang penghargaan Ballon d'Or berkali-kali pun, dia tidak lebih besar dari klub itu sendiri. Dan seragam jersey yang dipakai itu menegaskan itu di lapangan, apapun siapapun engkau, siapapun kamu, ketika engkau bertanding dengan jersey Bayern, yang utama adalah kepentingan tim,
kepentingan klub, kepentingan kesebelasan. Boleh saja kamu punya ambisi pribadi, ya, mengejar gol terbanyak, tapi semua harus ditundukkan di bawah satu banner klub kesebelasan itu. Itu filosofi yang dipegang dan ditempatkan, diperlihatkan dengan seragam yang dikenakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, hal ini menjadi menarik kalau kita hubungkan dengan bacaan-bacaan kita hari ini. Bacaan pertama kita diambil dari Kejadian 37 tentang cerita tentang tokoh yang namanya Yusuf. Kita pasti udah kenal cerita Yusuf ini. Ini cerita yang sangat inspiratif. Anak apa sebutannya? Anak papi, ya, anak kesayangan Yakub yang kepadanya Yakub memperlakukan Yusuf secara istimewa, sehingga tidak heran kalau saudara-saudaranya yang lain itu cemburu, jealous kepada Yakub, karena Yakub ini bukan orang tua yang baik. Dia mengasihi Yusuf lebih daripada anaknya yang lain, karena ini anak yang ia dapat dari istri yang ia kasihi, Rahel, ya. Minggu lalu ya kalau nggak salah bicara tentang Rahel dan Lea, ya, saya tidak khotbah di sini. Saya sebut Yusuf ini, Yakub ini dia tidak mengasihi Lea, tapi dia bisa punya 6 anak dengan Lea. Itu hal yang luar biasa aneh sebetulnya, ya. Dan karenanya dia sangat mengasihi Yakub. Dan Yakub yang tumbuh sebagai anak yang anak emas, tapi kemudian dia harus mengalami pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, jadi budak di Mesir, sempat naik sempat naik peringkatnya, pangkatnya, jadi orang kepercayaan Potifar, tapi kemudian difitnah, masuk penjara, tapi kemudian dia naik lagi menjadi orang nomor 2 di Mesir. Cerita yang sangat inspiratif. Kalau dibuat film itu bisa jadi sebuah film yang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan Yusuf inilah yang menyelamatkan. Bukan cuma keluarganya, ya, kalau kita ingat cerita Yusuf, tapi juga bangsa Mesir, karena dia yang mengatur supaya selama masa-masa kelimpahan, apa yang menjadi hasil Mesir itu, hasil bumi Mesir tidak dihabiskan, disimpan. Sehingga ketika masa kekeringan datang, mereka tetap bisa hidup bahkan dengan sangat sejahtera. Dia bukan cuma menyelamatkan keluarganya, dia bukan cuma menyelamatkan bangsa Mesir, tapi bisa dikatakan juga sebetulnya Yusuf yang menyelamatkan rencana Tuhan untuk menjadikan keturunan Yakub, bangsa Israel, menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau tidak ada Yusuf, ini dalam logika kita, habis Israel. Dan tidak ada itu. Umat pilihan Allah yang kemudian berlanjut, kalau kita mau tarik sampai jauh, mungkin tidak akan ada Yusuf yang menjadi ayah dari Yesus Kristus. Jadi kita bisa lihat betapa krusialnya peran dari Yusuf ini. Tapi yang menarik kalau kita membaca Mazmur 105 yang tadi dinyanyikan secara berbalasan, ketika bicara tentang Yusuf, pemazmur tidak mengglorifikasi. Anda tahu ya istilah glorifikasi ya, mau membesar-besarkan secara luar biasa peran dari Yusuf ini. Mazmur 105 dibuka dengan pujian kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Apakah Yusuf disebut? Disebut. Dari yang tadi kita nyanyikan, ayat 16 sampai dengan ayat 22 disebut Yusuf. Yusuf yang dijual menjadi budak, yang dipasung lehernya dalam kalung besi, tapi kemudian dengan perkataannya yang dipenuhi oleh Tuhan, Tuhan melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa,
Firaun, membebaskannya, dia jadikan tuan atas istana dan seterusnya. Tapi peran Yusuf itu oleh pemazmur diletakkan dalam kerangka bahwa Tuhanlah yang mengutusnya. Ayat ke-17, diutusnya seorang mendahului mereka. Artinya apa? Aktor utamanya bukan Yusuf. Aktor utama dalam cerita keselamatan keluarga Yakub, cerita keselamatan bangsa Israel, Mesir, tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Allah itu sendiri. Yusuf itu hanya satu orang yang diberi peran oleh Tuhan. Sebesar apapun peran itu, sepenting apapun itu, dia tidak lebih besar dari Tuhan Allah yang menjadi aktor utama dalam karya keselamatan itu. Nah, cerita yang kedua adalah yang kita baca dari Injil Matius. Kita juga tentu sangat familiar dengan cerita ini. Yesus yang berjalan di atas air menjumpai murid-muridnya di kapal yang tengah dihantam oleh badai di tengah danau Galilea. Mereka ketakutan, lalu Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus yang melihat itu mengatakan, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan kepadamu di atas air. Kata Yesus, datanglah. Petrus turun dari kapal dan berjalan di air. Tapi ketika ayat 38, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Sebetulnya kan kalau kita pikirkan, angin itu ketika Petrus mulai turun keluar dari kapal, turun ke permukaan danau, anginnya sudah ada dong. Kan dikatakan lagi dihantam gelombang, badai. Jadi dari awal pun angin itu sebenarnya sudah dirasakan oleh Petrus. Tetapi dari beberapa yang saya baca, banyak orang kemudian menafsirkannya, ketika Petrus mulai berjalan, dia bisa memfokuskan dirinya pada Yesus yang memanggilnya. Dan ketika itu, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia mulai merasa, ternyata angin kencang juga nih ya, kakinya mulai basah, dia mulai merasakan percikan air. Maka fokusnya dari Tuhan Yesus itu mulai kabur. Dan disitulah dia mulai ketakutan dan tenggelam. Ketika fokusnya teralihkan pada hal-hal lain yang ada di sekitarnya dan bukan lagi pada Tuhan Yesus, maka goyahlah kakinya dan mulailah tenggelamlah dia. Nah, apa yang bisa kita petik di sini, saudara? Pertama-tama kita lagi-lagi diingatkan bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya dan dalam hidup kita sebagai gereja, dalam hidup pelayanan kita, maka aktor utama, kalau dalam film itu protagonisnya, bukan kita. Sebesar apapun peran kita, sepenting apapun kita, aktor utamanya adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dalam hidup kita sebagai gereja, pelaku utama pelayanan adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dan itu terlihat dalam liturgi kita. Anda mungkin nggak sadar atau memperhatikan kalau ditanya ibadah kita itu dimulai kapan? Oh, waktu penatua maju ke depan, bacain warta. Oh, ketika kalau di liturgi kita itu ada nyanyian prosesi. Orang suka memulai ketika mau mengajak umat bernyanyi, kadang-kadang penatua ataupun siapapun yang bertugas akan berkata, mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan, misalnya PKJ 7 hari ini. Tapi tentu secara praktis iya. Tapi secara prinsip ibadah kita itu baru dimulai ketika pelayan liturgi, itu menyampaikan yang namanya votum.
Apa itu votum? Votum adalah sebuah pernyataan bahwa kita itu berkumpul dan beribadah pertama-tama karena Tuhan yang mengundang kita dan melayakkan kita untuk beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan kasih setianya kekal selama-lama. Itu awal ibadah. Secara prinsip kita beribadah bukan karena kita sanggup, kita mampu, tetapi karena Allah sendiri yang memanggil, mengundang kita untuk beribadah. Aktor utama, pelaku utamanya adalah Tuhan Allah itu sendiri. Nah, karena itu yang kedua, fokus kita dalam hidup sebagai gereja dalam pelayanan kita harus jelas dan kita tidak mudah seperti Petrus terombang-ambing oleh banyak hal lain. Yang utama bukanlah apa yang kita suka atau tidak suka, yang disukai oleh orang banyak atau yang tidak disukai oleh orang banyak, tapi apa yang memang kita gumuli, kita renungkan dan pada akhirnya kita yakini ini yang Tuhan kehendaki. Kadang-kadang dalam hidup pelayanan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitar kita, oleh suara-suara lain. Misalnya kalau khotbah, jangan yang terlampau simple, mesti yang berbobot dengan muatan teologis, pengajaran, bla bla bla. Tapi ada juga yang mengatakan, udahlah jangan susah-susah. 6 hari dalam 1 minggu kita ketemu hal yang susah di pekerjaan. Kami cuma perlu dihibur dengan hal-hal yang sederhana, yang menyenangkan. Ya, makanya kalau kadang-kadang ditanya apa inti firman hari ini, nggak tahu. Pokoknya ceritanya lucu, ya. Atau kesaksiannya menyentuh. Tapi inti yang diberitakan nggak ingat, saudara. Sampai saya pernah bercanda ke teman-teman yang terlibat dalam tim yang menyusun bahan khotbah GKI, ya, tim rancangan khotbah. Saya katakan, udahlah daripada capek-capek bikin rancangan khotbah, mending bikin kumpulan cerita lucu dan kesaksian buat para pendeta. Dan ditandain, minggu ini pakainya ini, minggu depan pakainya yang lain. Jadi supaya nggak berulang-ulang gitu ya, atau di tempat yang sama cerita hal yang sama 2 kali gitu. Kayaknya itu lebih bermanfaat. Saya suka bercanda seperti itu karena kadang-kadang itu yang lebih diingat oleh umat. Dalam hal lagu ibadah, ada yang berkomentar, lagu gereja itu dari zaman dulu sampai sekarang tidak boleh berubah. Harus seperti ini. Tapi ketika orang lain yang berkomentar, wah nggak boleh begitu. Harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tren dan sebagainya dan sebagainya. Kalau terlampau kreatif salah, tidak kreatif juga salah. Jangan salah saudara, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh melakukan perubahan, tidak boleh melakukan perbaikan. Kita harus terus melakukan, dalam bahasa Inggris itu redefine kadang-kadang. Ya, kita refine itu apa ya bahasa Indonesianya? Meningkatkan, ya, memperbaiki, bahkan kalau perlu meredefine, mendefinisikan ulang. Tapi dalam semua itu jangan kehilangan fokus. Ini bukan soal apa yang disukai atau tidak disukai, entah oleh saya, entah oleh para pelayan, entah oleh umat. Bukan soal apa yang populer atau tidak populer, tapi soal apa yang memang kita yakini benar dan perlu dilakukan. Apa yang kita yakini ini sungguh memuliakan Allah atau tidak. Apa yang kita bisa yakini ini menjadi berkat atau tidak. Dan tentu itu bukan hal yang gampang
membutuhkan satu perenungan dan hikmat dari Tuhan. Tapi yang ketiga, Allah tetap mengundang kita untuk ambil bagian dalam karyanya. Siapapun kita, apapun peran yang bisa kita lakukan. Siapapun kita, apapun peran yang bisa kita lakukan. Allah mengundang kita semua ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaannya. Dan untuk itulah bulan Agustus ini kita semua diingatkan dalam bulan pelayanan. Nah, hari ini panitia bulan pelayanan, panitia kecil bulan pelayanan sudah menyiapkan sebuah tayangan yang mengingatkan kita tentang satu klaster pelayanan di mana kita juga bisa ambil bagian di dalamnya. Boleh ditayangkan. Pelayanan memang tak pernah dirancang untuk dijalankan sendirian. Di balik setiap ibadah, ada banyak tangan yang bekerja tanpa banyak terlihat. Ada yang memainkan musik, ada yang mengangkat pujian, ada yang memastikan setiap slide, setiap suara, dan setiap cahaya mendukung jalannya ibadah. Dan ketika setiap orang mengambil bagiannya, setiap talenta menjadi bagian dari satu harmoni. Hari ini, waktunya kita mengambil bagian dalam pelayanan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Bisa ada satu orang saja jadi Superman, melakukan semuanya. Ya, khotbah, main musik, operator. Mungkin kalau Superman nggak bisa, perlunya flash yang cepat, set begitu. Tapi tidak bisa. Seperti kata di video tadi, pelayanan tidak pernah dirancang hanya dilakukan oleh satu orang. Tapi dia melibatkan banyak orang. Bahkan mereka-mereka yang mungkin tidak kelihatan. Tidak ada di depan, ada di balik layar, ada di bawah, mengepel toilet supaya ketika digunakan dia bersih. Yang menyiapkan semuanya yang tidak kalah dengan mereka yang ada di depan, yang Anda lihat. Dan semuanya itu lagi-lagi harus tunduk pada satu saja, yaitu Tuhan. Ialah yang memiliki pelayanan ini, ialah yang harus selalu dimuliakan dan menjadi fokus hidup dan pelayanan kita. Tuhan yang dengan segala kemuliaannya telah memanggil kita untuk ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaannya. Maka mari kita sambut sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk turut dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Tuhan menyertai kita. Amin.
Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu, anugerah yang memanggil kami juga untuk ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dimanapun Tuhan hadirkan kami, di tengah keluarga, di tengah lingkungan pekerjaan kami, tempat kami belajar, dalam lingkungan masyarakat kami, tapi juga dalam hidup persekutuan kami sebagai gereja Tuhan. Kami percaya dimanapun Tuhan hadirkan kami, Tuhan akan mampukan kami untuk mengerjakan setiap yang dipercayakan pada kami. Beri kepada kami juga fokus yang jelas hanya untuk mengarahkan diri hati kami kepada Tuhan, agar kami tidak dialihkan oleh berbagai hal lain yang bisa mengganggu fokus tersebut, agar kami boleh sungguh-sungguh hanya mencari kemuliaan, mewujudkan, mengejar kemuliaan bagi nama Tuhan, dan dengan demikian juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara di tengah berbagai pergumulan, masalah yang ada. Tetap beri kepada kami keyakinan kalau kami mau bekerja bersama-sama, mencari, mewujudkan hal-hal yang baik, maka Tuhan akan bukakan jalan sehingga hidup bersama yang lebih baik, yang lebih mendatangkan kesejahteraan boleh diwujudkan di negara ini. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami sebagai gereja. Kami berdoa secara khusus untuk bulan pelayanan di GKI Gading Indah, biar lewat ibadah-ibadah dan lewat apa yang boleh disampaikan, kami boleh terpanggil. Kami boleh menerima panggilan Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Besar, kecil, rumit, sederhana, Tuhan bisa pakai semuanya. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami, keluarga-keluarga dengan berbagai pergumulan yang kami hadapi sehari-hari, pekerjaan, kesehatan, relasi di antara anggota keluarga, apapun itu, kami percaya semua akan kami jalani hanya dengan kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Maka biarlah kami terus mempercayakan kehidupan kami hanya dalam kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Biar kami mengerjakan setiap bagian yang Tuhan percayakan juga dengan hanya mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Maka inilah doa kami. Yang kami landaskan, kami percayakan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Yesus yang juga sudah mengajarkan kami semua untuk berdoa lewat lagu berikut ini. Jadilah
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan berdasar Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Untuk tubuh pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, agar budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma, jadikanlah hatiku tata kebesaran-Mu, tata kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami haturkan kepadamu. Saat ini kami juga menyerahkan fokus diri kami hanya kepadamu. Dalam setiap langkah hidup kami, inilah kami ya Tuhan. Pakailah kami dalam karya pelayanan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah
Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus beserta kita semua dan menuntun kita semua dalam jalannya. Amin.